Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agun Valentina dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 22020366104. Saya membuat video ini untuk tugas remedi dari tugas kompre penguji 1 Ibu Naili Anofah. Baik, pertanyaan yang ketujuh yaitu tentang kapan terjadinya kodifikasi hadis dan apa yang menjadi faktor-faktor untuk melatar belakangnya. Dalam kodifikasi hadis ini terjadi pada akhir abad pertama Hijriyah, yaitu tahun 99 Hijriyah, yang dimana pada masa tabi'in atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, dalam pencatatan sejarah menurut dari Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama yang pertama kali berhasil menyusun ilmu hadis dalam suatu disiplin ilmu lengkap, yaitu ada Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Halad Ar-Ramahurmuzi pada tahun 265 sampai dengan tahun 360 Hijriah, yang dimana dalam kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i, alasan dari dikodifikasinya hadis ini yang pertama yaitu ada para sahabat yang mulai terpencar di beberapa wilayah. Yang kedua ada para sahabat yang tidak sedikit jumlahnya yang telah meninggal dunia. Yang kedelapan yaitu tentang pengertian dari hadis sahih, hasan maupun dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang adil dan kuat daya ingatannya, sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan maupun cacat atau ilat. Sedangkan hadis hasan merupakan hadis yang berhubung atau tersambung sanad dari permulaan hingga akhir, dan periwayatannya termasuk bersifat seperti hadis sahih, akan tetapi mereka tidak mempunyai ingatan yang kuat. Yang terakhir yaitu ada hadis dhaif, yang merupakan hadis yang tidak memenuhi kriteria dari hadis sahih maupun hadis hasan, atau dari sebagian perawinya ini mempunyai cacat atau ilat, seperti itu. Yang kesembilan yaitu tentang bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif. Dari itu hadis dhaif ini karena maudhu tidak dapat ditoleransi kedhaifannya, ada juga yang bisa tertutupi oleh kedhaifannya karena ada faktor lain. Yang pertama, berdasarkan kesepakatan para ulama hadis, tidak boleh mengamalkan baik dalam penetapan hukum maupun akidah dan fadhail al-amal. Sementara hadis dhaif yang berkaitan dengan fadhail amal ini untuk diamalkan dengan ketentuan dari beberapa lain. Contohnya yang pertama, hadis tersebut
berisi tentang kisah-kisah, bukan tentang masalah akidah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hukum syariat yang berkaitan dengan adanya halal dan haram. Yang kedua, tingkat kedhaifannya ini tidak parah, seperti perawinya adalah seorang pembohong maupun pemalsu. Yang ketiga, ketika mengamalkan tidak 100% meyakini bahwa hadis tersebut benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW, akan tetapi maksud mengamalkannya semata-mata untuk ihtiyat. Pertanyaan yang ke-10 yaitu apa yang dinamakan dengan kitab. Yang pertama ada as-sahihain, yang dimana kedua kitab sahih itu terdiri dari sahih dari Imam Bukhari dan sahih dari Imam Muslim. Yang kedua ada al-muttafaq alaih, yang dimana hadis sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ada as-sunan, yang dimana nama-nama dari kitab sunnah dari Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Yang terakhir ada Kutubul Asyitah, ada dari 6 kitab hadis, yaitu terdiri dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Pertanyaan yang ke-11 yaitu tentang sebutkan dari beberapa cabang ilmu dari hadis. Yang dibagi dua yaitu yang pertama ada berpangkal pada sanad, yang terdiri dari ilmu rijal al-hadis, ilmu tabaqat arwah, ilmu tarjih rijal al-hadis, ilmu jerah wa at-ta'dil. Yang kedua itu berpangkal pada matan, yang terdiri dari ilmu gharibul hadis, ilmu asbab an-nuzul, ilmu tawarihul mutun, ilmu nasih wal mansukh, ilmu talfiq al-hadis. Pertanyaan yang ke-12 yaitu jelaskan dari apa yang dimaksud dengan adanya sanad hadis dan matan hadis. Dari sanad dalam bahasa berarti sandaran atau tempat bersandar, sedangkan menurut istilah yaitu ahli hadis, sanad merupakan jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, sedangkan matan ialah teks hadis atau lafal hadis yang mempunyai maksud ataupun makna.